Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Jun Tiara akan menemani Anda berikut berita selengkapnya. Ya pemirsa, kita ke informasi yang pertama. Pejabat kontraterorisme dari Biro Penyidik Federal atau FBI mengatakan pelaku serangan tahun baru di New Orleans yang menewaskan 14 orang terilhami oleh kelompok ISIS dan bertindak sendirian. Penyidik terus menelaah motif pelaku dan kemungkinan kaitan aksi teror ini dengan peledakan mobil Tesla di Las Vegas. Pengamanan ekstra tampak di Stadion Caesars Superdome di New Orleans, negara bagian Louisiana, tempat berlangsungnya pertandingan football yang sempat tertunda akibat aksi teror tahun baru sekitar 1 kilometer dari stadion. I have zero concern. I will keep my eye out, but no, I'm not concerned at all. Sekitar sehari sebelumnya, pada 1 Januari dini hari, tersangka menabrakkan mobilnya ke kerumunan orang yang baru melewatkan pergantian tahun di kawasan French Quarter. We were in the middle of the street. The truck was coming right towards us, but luckily we did see it and hear it quickly enough to get ourselves out of the street. But unfortunately, right in front of us, several others did not. Tersangka lalu melanjutkan aksinya hingga ditembak mati polisi. I didn't know it was a terrorist, but the guy ends up getting out and shooting people. Like he had ARs and bombs and all that, man. But the aftermath was really what got me, like bodies all up and down the street. Tersangka adalah Syamsuddin Jabbar, seorang warga negara Amerika Serikat dari Texas yang merupakan veteran perang Afghanistan saat menjadi anggota Angkatan Darat AS. Sebelum serangan, Jabbar mengunggah sebuah video online yang menegaskan dukungannya bagi kelompok ISIS. What I can tell you right now is that he was 100% inspired by ISIS. And so we're digging through more of the social media, more interviews. Presiden terpilih AS Donald Trump mengecam serangan di New Orleans dalam postingan akunnya di Truth Social dan menyebutnya perbuatan keji. Sementara Presiden AS Joe Biden menggelar pertemuan dengan pejabat keamanannya. We're going to continue to relentlessly pursue ISIS and other terrorist organizations where they are, and they'll find no safe harbor here. Kepada VOA, KJRI Houston yang wilayah kerjanya mencakup New Orleans mengatakan saat ini tak ada WNI yang menjadi korban dan KJRI telah berbicara dengan beberapa warga negara Indonesia di New Orleans. Menguat sejak tahun 2014 di Irak dan Suriah, kelompok ISIS akhirnya dipukul mundur dari wilayah yang dikuasainya oleh koalisi pimpinan AS pada 2019. Tapi serangan oleh ISIS dan terinspirasi ISIS terus berlanjut. Menurut analis dari Sofan Group, ISIS kini memanfaatkan perang Israel-Hamas di Gaza untuk merekrut pelaku serangan. The current situation in Syria, where there is some extent of a power vacuum in certain areas of Syria, we'll also see ISIS likely strengthening. Penegak hukum juga menyelidiki meledaknya sebuah Cybertruck Tesla di depan Hotel Trump International di Las Vegas, juga pada hari Rabu. Pengendara Cybertruck adalah seorang anggota aktif pasukan khusus Angkatan Darat, Matthew Liversberg. Sejauh ini, penyidik federal tak melihat adanya kaitan antara aksi teror di New Orleans dengan peledakan di Las Vegas. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Ya, langkah-langkah pencegahan kekerasan akibat senjata api di Amerika Serikat telah diperkuat di bawah pemerintahan Joe Biden. Tetapi perubahan kebijakan besar diperkirakan akan terjadi setelah Presiden terpilih Donald Trump menjabat pada bulan Januari. Berikut informasinya. Hak-hak pemilik senjata akan dilindungi di bawah kepemimpinannya adalah sebuah janji yang dibuat oleh Presiden terpilih Donald Trump yang menurutnya akan segera ditepati. In my second term, we will roll back every Biden attack on the Second Amendment. The attacks are fast and furious, starting the minute that Crooked Joe shuffles his way out of the White House. Hampir 47.000 nyawa melayang akibat kekerasan senjata api pada tahun 2023, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS, CDC. Presiden Joe Biden menerapkan serangkaian tindakan yang menurut para peneliti membantu menurunkan jumlah tersebut.
This includes the American Rescue Plan funds to support community violence intervention programs. The Biden administration has strengthened the ability of the ATF and the FBI to regulate the industry. Para pendukung hak senjata mengatakan tindakan Biden melanggar hak untuk memiliki senjata yang tercantum dalam amandemen kedua Konstitusi AS. Mereka yakin Trump akan menghapusnya. We don't think that they've done anything to keep people safe. All they've done is infringe on Second Amendment rights. Para pendukung juga berharap Trump memenuhi janjinya untuk menandatangani undang-undang membawa senjata secara tertutup. Undang-undang ini akan memfasilitasi pemegang izin untuk bepergian ke seluruh 50 negara bagian dengan senjata mereka. In each state that you pass through, you have to look up their specific gun laws, and in some cases you wouldn't be legal to carry in those particular states. So that's something that we would like to see at the federal level. Putra Frank Simorelli bernama Camden yang memiliki riwayat masalah kesehatan mental meninggal beberapa minggu setelah menembak dirinya sendiri pada 2022 dengan senjata yang dibeli secara legal. Simorelli menginginkan langkah-langkah keamanan senjata seperti pemeriksaan latar belakang yang lebih ketat agar tetap berlaku di bawah pemerintahan Trump. You know, if a mom or dad wants to keep a gun in the house for protection, I have no problem with that. The problem I have is, why does your right to have a gun overshadow my right to keep a gun out of my house? Survei Pew Research menunjukkan ada dukungan bipartisan yang luas di antara masyarakat Amerika untuk mencegah orang dengan gangguan kesehatan mental untuk membeli senjata api. Namun masyarakat Amerika tetap terbelah pada sebagian besar proposal kebijakan mengenai pengaturan senjata api. Dari Washington DC, saya Valdia Baraputri dan tim VOA. Ya pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Ya, sementara itu pemirsa, virus flu burung H5N1 kembali menjadi perhatian pejabat kesehatan AS memasuki 2025. Dengan adanya kasus pada manusia dengan gejala parah dan juga meluasnya virus menulari kucing dan anjing. Sepanjang 2024 lalu terjadi perbakan flu burung di sebagian AS yang meluas ke sapi perah dan manusia. Dari burung liar ke unggas ternak hingga ke sapi perah, lalu ke manusia pekerja peternakan. Penularan virus flu burung antar spesies seperti ini telah relatif lazim di Amerika Serikat. Tapi belakangan ahli medis mencermati adanya penularan flu burung ke binatang peliharaan. We do have many reports of cats particularly. There have been some reports of dogs also, but cats particularly acquiring bird flu, predominantly from raw food sources. So this goes with raw milk as well as raw meat. So I'm going to say raw proteins. Produsen makanan kucing Northwest Naturals di negara bagian Oregon akhirnya menarik produknya dari pasaran, terutama saat ketahuan bahwa produk berbahan daging kalkun ini positif virus flu burung. Pemilik kucing kini diminta lebih waspada. If we have an indoor-outdoor cat, the most likely exposure to our cat to this virus is going to be through wild animals. It's going to be through birds predominantly. The easiest thing is if you have an inside pet, keeping them inside. If you have a pet who you do want to take outside, and cats are not always happy with this, but if you train them early, you can actually put a harness on them and a lead so that you can keep a close eye on them. In other words, not letting them wander freely in the outdoors because you don't know what they're getting into. Negara bagian California yang seperti Oregon juga berada di pantai barat Amerika akhirnya menyatakan keadaan darurat flu burung. Negara bagian ini adalah salah satu pusat peternakan Amerika dan produsen susu terbesar. If you are just a person that is not going to farms, not working on a farm, not ever going to the woods, you probably have a very, very low risk of ever seeing this virus.
If you are a farm worker, then definitely increased biosecurity and enhanced PPE, or so personal protective equipment. If you're hunting ducks and when you're processing them, you don't want to eat any raw meat products. Wash your hands. Bagi manusia, virus flu burung biasanya memunculkan gejala-gejala flu ringan. Meski negara bagian Louisiana akhirnya melaporkan kasus flu burung pertama terhadap manusia yang gejalanya parah. Selama 2024 kemarin, pejabat kesehatan di Amerika Serikat telah mengonfirmasi 66 kasus flu burung pada manusia. Tidak satu pun kasus ini adalah penularan antar manusia, tapi ahli medis terus memantau kemungkinan terjadinya mutasi dalam virus flu burung, termasuk untuk kasus dengan gejala parah di Louisiana. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Ya, para pengusaha teknologi di Kenya yang kesulitan mengakses sumber daya kini terbantu oleh adanya 6 fasilitas penyediaan infrastruktur dan pelatihan. Salah satu pusat teknologi yang disebut American Corner itu dibuka di Nairobi dan diharapkan bisa membantu mendorong lebih banyak inovasi kaum muda. Upaya Kevin Apodo mendapatkan tempat untuk mengembangkan program dan keterampilan bagi bisnis konsultan sumber daya manusia selama bertahun-tahun menghadapi kendala. Menurutnya, faktor biaya adalah masalahnya. I would say it wasn't easy getting a space. Sometimes maybe you're required to rent or to pay or to go to a hotel, and that would be so expensive. Di American Corner, sebuah pusat yang dirancang untuk menyediakan infrastruktur dan pelatihan bagi inovator dan wirausahawan, Kevin mengatakan ia menemukan bantuan yang diperlukan. They act like resource centers, a place where I could just walk in, or I can just walk in and get maybe access to a laptop or free internet or a space to do a program if I have, you know. Ada 6 American Corner Metani yang berarti jalan dalam bahasa Swahili yang telah didirikan di Kenya, termasuk satu di layanan Perpustakaan Nasional Kenya yang dibuka awal November lalu. This past year we had an inclusive fashion grant where people got together to figure out how do you make fashion inclusive for persons living with disability, as well as we had a film FUPI grant where people were taught how to create short films in their community. Menurut para ahli, kurangnya sumber daya dan terbatasnya akses pendanaan yang dihadapi calon wirausahawan teknologi di Afrika telah membunuh banyak mimpi. Andrew Fasnage adalah Direktur Africa Tech Summit, ajang untuk menghubungkan perusahaan rintisan, korporasi, dan investor. Menurut Andrew, inisiatif untuk membantu pengusaha teknologi Kenya bisa membuahkan hasil bagi Kenya dan Amerika Serikat. If that can help bridge the USA and Africa and Kenya or Nigeria or Egypt or whichever market it is, you know, that's massive because sometimes maybe the technology transfer needs a slight partnership or an introduction. Data pemerintah menunjukkan sekitar 20% pekerja Kenya berusia di bawah 35 tahun menganggur pada akhir tahun 2022. If you teach a person how to fish, you know, they can feed themselves better than give them fish. So the relationship we have with America, which goes into supporting a startup company and entrepreneurship environment and creating a structure and education system is what will answer the strategic direction that Kenya need to be. Kabupaten Mombasa, Lamu, dan Nakuru di Kenya termasuk di antara beberapa lokasi tempat American Corner didirikan. Para pejabat berharap inisiatif semacam ini akan membantu menghidupkan lebih banyak lagi inovasi kaum muda. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Ya pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Ya, kita ke informasi yang lain pemirsa. Ketergantungan Zimbabwe pada energi berbasis batubara berdampak buruk pada kesehatan warga di kawasan pertambangan yang terpapar polusi udara. Kelompok advokasi mendesak pemerintah memeriksa kesehatan warga atau merelokasi mereka. Sementara pejabat setempat mengusulkan solusi listrik tenaga surya.
Warga Zimbabwe mengatakan khawatir dengan emisi dari pembangkit listrik tenaga panas Wanggai yang membakar batu bara untuk menghasilkan energi. Menurut warga bernama Tinashe, ketika batu bara terbakar, asap hitam mengepul di atas rumahnya yang berjarak kurang dari 1 kilometer, menciptakan bahaya kesehatan dan risiko bagi pertanian. The ash now poses a threat not just to the human beings, the people around, also to the vegetation. It is now harder to conduct subsistence farming. The law does not mandate that these companies test the exposure of community members to the pollutants, but rather only the labor aspect is covered by the Pneumoconiosis Act. Tinashe mengacu pada undang-undang yang mengamanatkan perusahaan harus membayar tes pneumoconiosis, tapi hanya bagi karyawannya. Pneumoconiosis adalah penyakit paru-paru yang disebabkan menghirup debu dan mengakibatkan batuk dan radang menurut para dokter. Dan paparan debu yang terus-menerus bisa menyebabkan kanker. Pembangkit listrik tenaga panas Wanggai dioperasikan oleh Otoritas Pasokan Listrik Zimbabwe SESA milik pemerintah. Menurut warga di sekitar pusat listrik, masalah ini telah ada selama bertahun-tahun. Pemerintah Zimbabwe belum menanggapi keprihatinan warga yang terkena dampak pembangkit listrik tenaga batu bara. Kelompok advokasi yang dikenal sebagai Greater Wanggai Residents Trust telah mengajukan petisi kepada pemerintah untuk mengamandemen Undang-Undang tahun 1970-an dan memastikan warga yang terkena dampak bisa dibantu. Wanggai, the Ingagula community especially is faced by air pollution, and we want people to be tested for pneumoconiosis for free and the relocation of the community to a safer space where there is less pollution. Karena pemerintah belum menanggapi petisi itu, petugas pemantau di Pusat Tata Kelola Sumber Daya Alam mengatakan solusinya adalah dengan beralih ke energi bersih. I think we should also try and introduce the issue of solar, of using solar here in Wanggai. Pihak SESA mengatakan 31.000 peternakan di Zimbabwe akan memasang tenaga surya sebagai bagian dari upaya untuk beralih ke energi bersih dan mengurangi beban pada jaringan listrik. Perusahaan ini memuji proyek tenaga surya di wilayah pertanian dan berharap kelebihan pasokan listrik surya mereka bisa dijual ke jaringan listrik nasional. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Ya, sebuah restoran baru di Nairobi, Kenya membuat gebrakan bukan hanya karena makanannya, tetapi karena beberapa stafnya. Kafe ini memiliki 3 robot pelayan yang menjadi daya tarik utama, meski sejumlah pihak khawatir kehadiran robot bisa mengakibatkan tergusurnya pekerjaan manusia. Ini waktu makan siang di Robot Cafe di kawasan Kilelesha di Nairobi. Dan ada pelayan unik yang telah membawa kegembiraan. Thank you, Nadia. Nadia adalah salah satu dari 3 robot pelayan di restoran ini yang bertujuan meningkatkan pelayanan. Ini adalah yang pertama di Afrika Timur. You assign them duties in the morning like normal waiters. You tell them which tables one particular robot is supposed to go or what is expected to do there. Because for instance, they do more than just serving. They sing happy birthday. For instance, let's say you do a reservation and you have a birthday. It's going to deliver you your cake with the message and everything, and also sing happy birthday with you with the background of waitresses. Penggunaan teknologi robotik dalam industri layanan makanan bukanlah hal baru. Restoran dengan pelayan robot bisa ditemukan di Amerika Serikat, Tiongkok, dan kota-kota lain. Tapi konsep ini baru ada di Afrika. Sejak dibuka di Nairobi 2 bulan lalu, menurut staf Robot Cafe, sambutannya sangat baik. Dengan robot-robot menjadi daya tarik bagi para pelanggan, seperti Brooke Abito, yang hari ini datang bersama keluarganya untuk makan siang. I was happy to show my kids this, in Africa, in your own backyard. So yeah, it was very good. You can see that the technology needs a bit of development, but it's really nice how the robots take the food, they come and serve you, and when I come back next time, I want to see the robots more interactive, taking your orders, bringing your food, but it's a very good first step. Menurut data pemerintah, industri perhotelan merupakan salah satu sumber lapangan kerja yang besar di Kenya. Pengenalan robot di sektor ini membawa kekhawatiran akan tersingkirnya pekerjaan manusia oleh mesin.
Tapi pakar industri mengatakan tidak ada alasan untuk cemas karena teknologi ini hanya akan berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. I really don't think it can face off the entire human labor, but it will be incorporated still, just like we have incorporated the other technology and we've used it to improve our human labor and worked together. IDIT menyarankan sekolah-sekolah di Kenya memasukkan pelatihan teknologi dalam kurikulum perhotelan untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan ini. If we keep training people the traditional way, and by the time they're released in the industry, technology has already gone a notch higher. It becomes scary for them already, and it becomes difficult to be able to adopt. Para ahli mengatakan era restoran otomatis telah dimulai di Afrika dan para pengunjung bisa mengharapkan lebih banyak integrasi robot dalam pengalaman bersantap mereka. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Ya, pemasukan box office domestik Amerika Serikat sepanjang 2024 akhirnya tak menembus 9 miliar dolar. Menurut konsultan Comscore dan media hiburan Deadline dan bahkan turun dibandingkan 2023. Pelaku industri film sedikit lebih optimistis memasuki 2025 dengan pudarnya dampak dua pukulan beruntun bagi perfilman dan TV belakangan. Persaingan dari layanan streaming, COVID, hingga mogok aktor dan pelaku industri film lainnya terus menekan pemasukan bioskop dan studio film. The industry is really hoping that it's one of our first real normal years. I know we keep saying normal since the pandemic, but we had the pandemic, we had the strikes. Like the release calendar has really been rattled around, a lot of changes. And so 2025 is really looking like it's going to have the first consistent sort of uninterrupted stream of movies that we've seen for the first time, perhaps since 2019. 2025 kembali diramaikan sejumlah film superhero, termasuk dari franchise sukses Marvel Cinematic Universe. Film-film inilah yang mendominasi box office sebelum pandemi. Marvel comes back in a big way, and they've sort of not had a huge presence these past couple of years. So there's Captain America: Brave New World coming in February, and that has Anthony Mackie and Harrison Ford, followed by Thunderbolts in May, and then they're going to try Fantastic Four again in July, with a brand new cast. So 3 big Marvel movies could really, really help the box office, get back to that sort of $11 billion pre-COVID benchmark. Kali ini superhero DC Comics tak mau ketinggalan dengan film baru Superman yang akan meluncurkan franchise baru DC Universe di bawah arahan James Gunn, menggantikan DC Extended Universe yang alur ceritanya ternyata kurang memikat sebagian penggemar film superhero sehingga pemasukan box office-nya kadang kurang menggembirakan. Mogok massal di Hollywood pada 2023 tak hanya berdampak pada produksi film layar lebar, tapi juga menunda syuting untuk sejumlah serial TV. Ini terjadi di tengah meningkatnya persaingan, terutama antara layanan streaming video yang semakin mengandalkan konten original. Sepanjang 2024 ada sejumlah serial yang mendadak sukses, termasuk Baby Reindeer di Netflix dan Shogun di FX. Tapi secara kuantitatif, jumlah serial yang diproduksi relatif lebih sedikit. There were 600 scripted TV shows in 2022. Nobody really knows what that new number is going to be in 2025. I think the most common consensus that I've come across when I talk to production and studio executives is maybe 400. And 400 sounds like a lot of TV shows, but when you think about it in contrast to 600 shows, that means that there's going to be still a large period of adjustment and a lot of attrition and a lot of contraction in the number of jobs available, in the number of shows being bought and sold. Akibat mogok Hollywood, musim tayang baru sejumlah serial sukses tertunda penayangannya hingga 2025, termasuk White Lotus dan The Last of Us, dua-duanya di Max, dan Stranger Things di Netflix. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Ya pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Saksikan informasi lainnya di Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.